Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Ini tapi gak kuwi. Guru itu siap, tapi aku rasa siap aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Soleh, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai kegiatan pada modul lokakarya selama mungkin kalau nggak salah sekitar 14 hari ya. Nanti kita akan ada dalam kelas ini bersama dengan Ibu Guru Pamong kita, Ibu Putri Hosiati. Kawan-kawan yang belum bergabung, monggo nanti bisa segera untuk join di Zoom ini ya, supaya kita bisa sama persepsinya, karena pada pagi hari ini kita akan memulai dengan penyamaan persepsi terhadap tugas-tugas yang ada. Oke, selamat pagi Bu Teti Hosiati, mungkin apakah sudah mendarat dari perjalanan? Saya alhamdulillah ini tadi sudah nyampe di kampus sekitar 15 menit yang lalu. Ini sambil menunggu kawan-kawan untuk gabung ya. Saya menyiapkan beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama ya. Pertama terkait dengan kontrak belajar.
Sebentar, ini saya buka. Ya. Kita mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran pada modul lokakarya ini sampai selesai nanti, sampai tuntas dan diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Oke, Bapak Ibu, pertama eh, saya akan kita identifikasi jadwal ya, jadwal yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat di eh, kontrak ya, di kontrak belajar. Jadi Bapak Ibu, saya coba share dulu terkait dengan kontrak. Nanti perkenalannya belakangan aja ya, begini kita memanfaatkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Bapak Ibu ada kita mulai pada hari ini ya. Kelihatan ya? Ini hari pertama. Kemudian sampai nanti kita hari ke-17, tanggal 13 Desember. Berarti ada 17 hari. Nah, ini terbagi dua, Bapak Ibu ya. Bagian kedua mulai tanggal 11, yaitu hari ke-15, 16, 17 ini kita melakukan review. Review LK1 dan seterusnya sampai LK12. Ini nanti kita akan review bersama dengan Ibu Guru Pamong ya. Nah, pada hari pertama sampai hari ke-14 ini nanti Bapak Ibu menyelesaikan tugas LK1 sampai dengan LK12. Ya. Kita mulai identifikasi yang pertama pada hari ini. Nanti ada LK1 yang Bapak Ibu kerjakan ya. Sampai besok ya. Kemudian hari ketiga ini LK selanjutnya ya. Eh, Kemudian hari keempat diskusi ya. Jadi hari kedua itu kita lakukan diskusi untuk dua LK yang pertama, Bapak Ibu ya. Nah, LK selanjutnya itu ternyata beda ya. LK ketiga ini ya, paginya Bapak Ibu mengerjakan, kemudian nanti kita langsung melaksanakan apa diskusi, gitu ya. Jadi setiap ini satu hari langsung kita lakukan diskusi tugas Bapak Ibu ya. LK4 juga sama, paginya Bapak Ibu mengerjakan LK4, kemudian sorenya mengerjakan kita melaksanakan diskusi atau review tugas. Ya. Kemudian LK5 sama di sini ya. LK6 sama, kemudian LK7 ya. LK8 juga sama, LK9, LK10 sama, LK11 itu paginya Bapak Ibu mengerjakan tugas penyusunan proposal ya. Sorenya nanti kita review. Demikian juga hari ke-14, hari terakhir LK12 terkait dengan instrumen PTK ya. Nah, nanti hari ke-15-nya atau tanggal 11, 12, 13 Desember ini kita akan review tugas Bapak Ibu mulai LK1 sampai LK12 dengan Ibu Guru Pamong ya. Nah, ini jadwal kita ya. Jadi Bapak Ibu yang masih bisa agak longgar, agak santai itu pada 2 LK. Selanjutnya itu setiap hari harus selesai gitu nggih. Nah, apa saja LK-nya Bapak Ibu ya? Kita coba lihat yang akan saya share berikut ini ya. Ini adalah LK atau tugas ya lembar kerja yang Bapak Ibu perlu selesaikan ya. Saya akan tampilkan di sini. Eh, Mana tadi? Nah ini. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat?
Kelihatan. Saged, Bang. Kelihatan, Bang. Saged, Bang. Siap. Sampun. Nah, ini Bapak Ibu ya, Sampun. sudah tertulis di sini ya, hari keberapa ya untuk LK1 ini ya, sampai nanti hari ke 14 ya. Ini sampai kepada LK12 ya. Nah, baru berikutnya ini melaksanakan review, ini pertama review, kemudian selanjutnya nanti peer teaching ya. Nah, kita coba lihat satu persatu LK, lembar kerja yang Bapak Ibu harus selesaikan ya. Pada 2 hari ini, hari pertama kedua, itu LK satunya ya, ada 11 ya. Oh, ini ya, 111, kemudian 112, kemudian 121, 122, kemudian 131, 132, 133, kemudian 14. Nah, jadi ada LK-nya 1 tapi beranak pinak Bapak Ibu ya. Jadi ini memang maraton. Jadi ada, kalau kita lihat di sini ya, apa jumlah LK yang harus Bapak Ibu selesaikan nanti itu ya. Ini 1 ya, 1, 2 gitu ya, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 LK ya, tapi masih dalam rumpun LK1. Apa saja yang Bapak Ibu harus selesaikan ini analisis kurikulum satuan pendidikan. Nanti ada contoh ya yang Bapak Ibu bisa lihat. Di samping Bapak Ibu perlu baca dulu modulnya ya. Nah, jadi analisis kurikulum ini Bapak Ibu nanti menyusun analisis SWOT ya. Itu nanti coba kita lihat ya. Ini kita selesaikan dulu sampai LK yang ke-12 ya. Kemudian pengorganisasian belajar ini adalah Bapak Ibu menyusun apa ini jadwal gitu ya, kegiatan intrakurikuler, kemudian kegiatan apa itu kokurikuler, sama kegiatan ekstrakurikuler. Jadi penjadwalan jam selama 1 semester atau selama 1 tahun ya, pengelompokan jam. Kemudian Bapak Ibu di sini mempelajari atau mengerjakan yang terkait dengan CP, CP Bapak Ibu ya, CP Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu melihat CP ini berarti PAI sesuaikan dengan fasenya. Kalau SMP itu nanti fase berapa? Fase apa Bapak Ibu ya? A, B, C, D ya. Kalau SMP fase D itu ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan analisis capaian pembelajaran, fase ya, keluasan dan kedalaman. Ini nanti semua ada tabelnya ya, ada apa formatnya ya yang nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Setelah itu nanti masih dalam rumpun yang pertama ya LK1 itu Bapak Ibu merumuskan TP, membuat TP sesuai dengan CP yang dipilih ya. Nanti bagaimana cara menentukan CP yang dipilih? Nanti setelah ini kita bahas ya. Kemudian perumusan TP berdasarkan kompetensi dan lingkup materi. Yang ketiga, perumusan TP berdasarkan lintas elemen. Ini semua cara cara membuat TP Bapak Ibu ya. Ini semua cara membuat TP bisa dalam dalam format nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, begitu. Ini untuk tugas yang Bapak Ibu selesaikan pada hari ini, oke. Tuh. Kemudian pada hari ketiga dan keempat ya, LK2. LK2 di sini Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar ya, pengembangan materi ajar. Ya. Di sini ada LK21, LK22, LK23. Jadi ada 3 LK ya. Yang pertama yang terkait dengan bagaimana menyusun materi berbasis advance material. Kemudian yang kedua ini yang mendasarkan pada apa ini berbasis multi perspektif ya. Ini. Dan yang ketiga itu berbasis multidisiplin. Nah, nanti ada materinya bisa kita pelajari. Ini hari ketiga dan keempat. Kemudian hari kelima,
Ya, ini LK3. Kalau yang kedua pada aspek materi atau bahan ajar, bagaimana mengembangkan bahan ajar, maka pada LK3 itu Bapak Ibu mengembangkan media pembelajaran. Ya, apa yang dikembangkan? Pertama, Bapak Ibu bikin LKPD ini ya, LK31. Kemudian Bapak Ibu membuat media berbasis digital, ya, LK32. Kemudian yang ketiga, membuat media berbasis AI atau AI, gitu ya, Artificial Intelligence, ya. Jadi ada 3 LK ya. Nah, 3 LK, 31, 32, dan 33. Ini 33. Ya. Nah, kemudian pada hari ke-6, ya, ini LK4, Bapak Ibu menyusun asesmen penilaian, membuat soal. Pertama, bagaimana membuat soal atau asesmen pada LK411 dan 412, ya, terkait dengan kemampuan awal siswa dan kebutuhan belajar. Kemudian berikutnya itu 421, 422, 423, yaitu bagaimana menyusun KKTP, ya, KKTP, kemudian ini menyusun instrumen asesmen formatif, yang ketiga menyusun asesmen atau penilaian sumatif, ya, sumatif ini. Pada hari ke-7, LK5, Bapak Ibu itu mengolah hasil asesmen. Jadi pembuatan rapot lah ya, penyusunan rapot. Di sini ada penyusunan rubrik, ya, hasil, kemudian hasil capaian akhir, laporan hasil asesmen, dan membuat rapor kurikulum, kurikulum merdeka, ya. Tuh. Ini LK5. Selanjutnya LK6, 7, 8, 9, ya. Ini sama ya Bapak Ibu. Masing-masing 1 hari ya, hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Bapak Ibu menyusun modul ajar, ya, modul ajar atau RPP kalau dulu. Nah, cuman di sini pertama yang berbasis PBL, Problem Based Learning, yang kedua Project Based Learning, yang ketiga diferensiasi, yang keempat berbasis teknologi. Ya. LK10 Bapak Ibu menyusun atau membuat modul P5, modul Project P5. Ya. Kemudian LK11 pada hari ke-13, Bapak Ibu menyusun proposal PTK dan selanjutnya menyusun instrumen untuk alat pengumpul data. Itu pada LK12. Nah, 12 LK ini yang Bapak Ibu selesaikan selama modul lokakarya, dan nanti pada hari ke-15 sampai 17 nanti kita bersama-sama mereview tugas Bapak Ibu mulai LK1 sampai 12. Tugas Bapak Ibu ini setiap hari ya direview ya, cuman dengan dosen pengampu, sedangkan pada saat nanti hari ke-15, 16, 17 itu reviewnya dengan guru pamong. Gitu nggih. Nah, selanjutnya nanti setelah review selesai ada peer teaching, ya, peer teaching Bapak Ibu praktek ngajar. Nah, ini adalah LK-LK yang Bapak Ibu selesaikan mulai hari ini sampai nanti kalau nggak salah tadi tanggal berapa ya? 14 Desember ya. 14 Desember. Itu Bapak Ibu untuk identifikasi jadwal dan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Tidak ada pertanyaan, berarti dianggap sudah paham, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah ya. Kalau sudah ya kita tutup saja, sudah selesai. Ada pertanyaan, Pak? Oh iya, Tanya, silakan. Pak. Iya. Pembacaan naskah Itu nanti semuanya dikasih contoh ya, Pak. Negara Republik Indonesia Ya, tahun Bapak Ibu pelajari dulu modulnya, ya. 1945. Nanti di modul itu ada contohnya.
Nah, itu jadi contohnya itu ada di modul Bapak Ibu ya. Itu. Nanti mengambil saking niku, contoh-contoh saking LSM ngoten, LMS ngoten, Pak. Di LMS itu nggak ada contoh, yang ada di LMS itu modul materi yang Bapak Ibu baca-baca. Lah di modul itu nanti ada contoh ya, yang Bapak Ibu bisa mengikuti itu formasinya. Oh, kemudian modul loka karya nanti, modul loka karya nanti, modul loka karya mat, aku nanti. Lah aku kena ya bukan loka karya. Hah? Niku mangke setiap hari sonten nggih kedah dikumpulkan, Pak. Iya, kan kita butuh untuk review ya. Jadi misalnya pagi ini Bapak Ibu menyelesaikan, nah nanti sore itu ya selesai kan. Nah nanti kita review dengan dosen ya. Itu. Kalau misalnya kita sepakat reviewnya itu sore. Kalau Bapak Ibu menghendaki reviewnya pagi, berarti besok paginya kita review. Jadi Bapak Ibu mengerjakan, misalnya sekarang ini ya, kalau sekarang ini kan kebetulan 2 hari ya, 2 hari kan masih longgar. Nanti kalau misalnya itu 1 hari, misalnya tugas yang 1 hari itu kan mulai LK3 ya, maka Bapak Ibu itu mengerjakan pagi misalnya. Nah, sampai besok pagi kita review, boleh. Kalau Bapak Ibu mengendaki reviewnya pada esok hari pagi. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu mengendaki reviewnya itu sore, ya berarti kan sorenya. Atau mungkin kalau mau malamnya ya silakan malamnya. Nah, begitu. Ya, Nggih, bisa siap. dipahami Bapak Nggih. Ibu. Nggih, siap insyaallah. Ya, Terima nanti kasih, kita Bapak. kita fleksibel saja, Bapak Ibu yang longgar itu semuanya jam berapa kita mencocokkan jadwal. Bapak Ibu sewaktu-waktu misalnya pilih sore boleh, pilih malam boleh, pilih pagi siap. Yang penting semuanya sama-sama bisa hadir. Jangan sampai ada yang tidak hadir, gitu ya. Nggih. Kalau misalnya Bapak Ibu itu kalau mengerjakan pagi, sore selesai mungkin kesulitan ya berarti reviewnya besok pagi kan gitu. Tapi setiap pagi, setiap hari kita pasti review. Nah, waktunya tinggal kapan Bapak Ibu sepakati, apakah pagi hari, apakah siang, ataukah sore. Atau mungkin fleksibel, oh nanti kapan hari itu bisa siang, atau bisa sore, atau bisa malam. Itu ya, itu Bapak Ibu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Yang lain, monggo. Mungkin enten contoh LK1, Pak. Ada gambaran sebelumnya mengerjakan ngeten, Pak. Oke, siap. Oke, kita sekarang masuk ke LK1 ya. Nggih, contohipun. Siap. Oke, saya coba buka sebentar. Hmm, Oke, ini Bapak Ibu ya. Nanti ini mungkin ada di instruksi, instruksi diskusi ya. Nanti Bapak Ibu bisa download ininya juga apa formnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini LK1 ya. Nah, ini LK1. Ini kan 111. Bapak Ibu menganalisis KSP, kurikulum satuan pendidikan ya. Nanti Bapak Ibu mengerjakan seperti ini. Ya, karakteristik sekolah ya. Ada kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. SWOT ya, strong, weakness, kemudian apa satunya itu? O, opportunity, satunya treatment ya. Treatment atau apa itu? Nah,
Ini. Jadi nanti Bapak Ibu ini, bagian ini boleh seandainya sekolah Bapak Ibu itu sudah punya, mengambil dari sekolahan boleh. Ya. Seandainya sekolahan kan sudah punya KSP kan, kurikulum satuan pendidikan kan, kurikulum personal madrasah. Ya. Atau kurikulum satuan pendidikan, Bapak Ibu kan di SMP ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari situ kalau memang sudah punya, sudah memiliki. Nah, nanti Bapak Ibu setelah melakukan ini, karakteristik sekolah, itu nanti mengecek keselarasan visi misi dan tujuan. Tuliskan visi misi yang ada di sekolah Bapak Ibu apa dan tujuan kan sudah ada mestinya ya. Kemudian refleksi. Bapak Ibu memberikan penilaian apakah visi misi dan tujuan di sini sudah selaras apa belum menurut panjenengan. Ya. Nah, kemudian analisis kondisi lingkungan. Bapak Ibu menuliskan bagaimana kondisi lingkungan pada sekolah Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, ini untuk yang 111. Kemudian 112, Bapak Ibu menyusun sebagaimana tabel berikut ya, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat yang ada di sekolah. Ya, intrakurikuler itu kan berarti isinya terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah Bapak Ibu. Ya, semua mapel di sini. Kemudian kokurikuler ini eh, P5 ya, yang direncanakan apa? Untuk setahun ini ya. Kemudian ekstranya apa saja. Dan nanti Bapak Ibu tuliskan di sini masing-masing mapel itu ya, itu jumlah jam pelajarannya ada berapa di sini. Bulan Juli itu berapa, Agustus berapa dan seterusnya. Ya. Juli kan dikurangi libur ya, libur semester genap. Nah, berarti kan di sini ada berapa jam. Kokurikuler juga berapa? Ini Bapak Ibu sebutkan ada berapa proyek P5-nya. Misalnya 2 apa 3 di bulan mana dilaksanakan, apakah modelnya blok atau model apa itu yang setiap pekan, misalnya dituliskan berapa jam, misalnya seandainya itu setiap pekan, atau mungkin model yang terpusat, ya. Ekstrakurikulernya apa saja Bapak Ibu tuliskan, ya. Kemudian di bulan Juli akhirnya ada berapa pertemuan atau berapa jam, gitu, nggih. Nah, selanjutnya adalah komponen Bapak Ibu melaksanakan analisis CP, ya. Analisis CP ini Bapak Ibu bisa melihat di SK Beskap. SMP kan pakai Kementerian Pendidikan ya, SK Beskap. Bapak Ibu lihat di sana. Ya, berarti kan mapelnya kan PAI. Di sana sudah ada rasionalitas mata pelajaran. Itu gimana? Ya. Tujuan mata pelajaran PAI itu apa? Karakteristik apa? Capaian setiap fase itu apa saja? Kemudian capaian dalam setiap fase mata pelajaran untuk elemen itu apa saja. Ini sudah ada semua di SK Beskap. Cuman Bapak Ibu olah sendiri kata-katanya. Tidak sama persis dengan yang ada di SK Beskap. Gitu, ya. Tuh. Kemudian 122 ini analisis capaian pembelajaran fase keluasan dan kedalaman. Nah, ini ada di modul nanti Bapak Ibu lihat ya, pelajari. Fasenya ini Bapak Ibu ya, fasenya ya, elemennya, CP-nya, keluasan kedalaman ini sesuaikan dengan yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 1 saja misalnya gitu ya, atau kelas 2 saja. Maka ambil ya sebagai contoh. Gitu ya, berarti kan fasenya fase D. Ketika misalnya Bapak Ibu itu fase D ya benar ya, fase D. Misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 7 atau kelas 8 itu elemen yang diajarkan apa? CP-nya apa, keluasannya seperti apa. Kalau ini kan tinggal ngambil dari SK Beskap. Nah, ini yang Bapak Ibu apa? Susun sendiri. Caranya menyusun gimana? Ada di modul ajar. Nanti Bapak Ibu pelajari. Gitu ya. Tuh, kemudian Bapak Ibu diminta merumuskan TP berdasarkan CP. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menentukan ya, sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Ya. Maka elemen CP-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan itu apa saja, kemudian CP-nya apa, TP-nya bagaimana. Kalau ini kan sudah ada ya, tinggal mengambil dari SK Beskap sesuai dengan fasenya atau yang diajarkan di kelas. TP-nya ini yang Bapak Ibu bikin sendiri. Ya, ini yang model pertama. Model yang kedua, Bapak Ibu
merumuskan TP berdasarkan kompetensi dan lingkup materi. Bagaimana caranya? Itu ada di modul ajar. Silakan Bapak Ibu pelajari. Ya, ini sama ya, sama dengan ini tidak apa-apa. Sesuaikan dengan Bapak Ibu ngajar ya, elemen CP-nya ya. Nah, yang belum ada itu ini Bapak Ibu susun sendiri, ini susun sendiri, ini susun sendiri. Ya, ada di modul ajar, ada di modul materi lokakarya. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca dulu. Yang ketiga, merumuskan TP yang lintas elemen. Ya, ini Bapak Ibu seandainya ngajar sama dengan tadi ya, di kelas berapa, misalnya kelas 8 tadi yang dipakai. Maka Bapak Ibu harus mencantumkan banyak elemen ya, tidak boleh satu. Kenapa? Karena ini untuk mempraktekkan lintas elemen. Ya, jadi elemen misalnya satu, dua, tiga boleh, atau semuanya 4 boleh. Nanti bagaimana merumuskannya ketika lintas elemen, rumuskan di sini. Caranya Bapak Ibu bisa lihat ada di modul lokakarya. Oke. Oke, kemudian yang keempat, ini kayaknya yang terakhir ya, yang 14, penyusunan ATP. Bapak Ibu diminta menyusun alurnya. Ya, jadi ini berarti untuk paling tidak satu mungkin 1 tahun ya minimal ini ya. Minimal 1 tahun. Elemennya apa saja, CP-nya bagaimana, TP-nya Bapak Ibu kan sudah merancang tadi kan di atas, tinggal memindah ke sini. ATP-nya bagaimana? Ya, apakah Bapak Ibu mengurutkan sesuai dengan CP-nya atau mungkin ada yang dibolak-balik, kan alur kan bisa bolak-balik. Dan nanti kemudian jam pelajarannya berapa, ini yang Bapak Ibu tentukan, pertemuannya jumlahnya berapa pertemuan. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu harus lakukan untuk hari ini. Gitu ya. Nah, nanti contoh coba saya carikan ya, selain Bapak Ibu bisa pelajari yang ada di modul lokakarya. Oke? Itu Bapak Ibu ya. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Untuk CP-nya ini nanti yang disusun selama 1 semester apa cuma satu saja CP ATP-nya? Yang apa tadi? Halo? CP-nya sama TP-nya itu kan bisa CP sama TP-nya ini loh, Pak. Oh ya Itu ya. yang diambil cukup satu apa semuanya? Ya, yang diambil itu selama paling tidak 1 tahun itu ya, 1 tahun pelajaran itu. Jadi selama Bapak Ibu ngajar di kelas itu kan 2 semester. Gitu. Untuk ATP Oke, nanti kan pembuatannya itu untuk 1 tahun ya. ya itu paling tidak kan harus banyak karena untuk menunjukkan bagaimana penyusunan alur gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini nanti karena tadi Zoom-nya saya belum cari yang beli ya, makanya nanti mungkin 40 menit terputus ya. Bapak Ibu nanti bisa gabung lagi, join lagi kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu kita bicarakan. Mohon maaf Kak, Ya, tadi tambahan ya. sedikit untuk LK1 ini nanti wonten contoh dari yang mahasiswa yang sebelumnya nggih. Kersane dapat Oh ya, gambaran ya. berikutnya. Ya, nanti coba saya Oke, ajarkan ya. Tapi kersane mboten Bapak Ibu baca juga nggih. modulnya ya. Itu. Nggih, Ya. kersane mboten salah arah kan ngaten iki Apa bingung. salah arah yang Tasik penting Grambiang jalan yang ngoten. benar, enggak apa-apa, Bu.
Oke. Terima kasih Bapak. Ya, Betul, Bu Afifah. Setuju. Bapak Ibu nanti saya ini terputus nanti join lagi ya.